Dari Indonesia untuk dunia pendengar. Terima kasih masih terus setia mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id atau juga aplikasi RRI Playgo. Ya, pendengar Voice of Indonesia, saat ini saya sudah tersambung dengan Bapak Luhur Budianda selaku Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita boleh sapa ya. Halo, selamat siang Pak Luhur. Selamat siang Mbak, selamat siang pemirsa semua. Mohon maaf saya masih di mobil, pulang Jumatan, waktunya mepet. Luar biasa sekali, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami Pak Luhur. Iya, mudah-mudahan ini ya bermanfaat ya bincang-bincang siang ini ya. Iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau teman-teman atau para pendengar Voice of Indonesia lihat ini Pak Luhur sedang berada dalam perjalanan nih dalam mobil, ini menyempatkan waktu nih untuk ngobrol bersama kita ya, luar biasa sekali. Ya, Pak Luhur ngobrolin soal pariwisata Sumatera Barat nih. Untuk tahun ini sendiri, tahun 2023, apa nih destinasi prioritas yang disiapkan oleh Sumatera Barat sendiri? Ya, halo Pak Luhur. Ya, pendengar Voice of Indonesia. Ya. Bagaimana Pak? Maaf, suaranya tuh putus tadi Mbak, sinyal kali ya di jalan. Bentar lagi saya nyampe di kantor, bisa diulang pertanyaannya. Ya Pak Luhur, untuk tahun 2023 ini apa nih destinasi prioritas yang disiapkan oleh Provinsi Sumatera Barat? Oke, jadi kalau bicara pariwisata, alhamdulillah ya, kita pemerintah provinsi sudah meluncing tahun tujuan wisata ke Sumatera Barat tahun 2023. Kalau tagline kita itu Visit Beautiful West Sumatra 2023. Ini sudah di-launching oleh Bapak Gubernur pada tanggal 24 Desember kemarin dan menyatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Nah, kita sudah menyiapkan 77 event dan ini masih bertambah juga nih. Kita kolaborasi dengan kabupaten kota, komunitas, dan lain-lain sebagainya. Sudah menyiapkan 77 event yang akan kita selenggarakan di tahun 2023 ini di 19 kabupaten kota. Nah, ini tentu kita berharap dengan adanya event tentu akan mendatangkan kunjungan, baik itu wisatawan Nusantara maupun wisatawan Nusantara. Itu dari sisi atraksinya. Nah, sebenarnya target kita itu sebenarnya di Sumatera Barat adalah dalam rangka meningkatkan length of stay-nya wisatawan dan kemudian juga spend of money-nya dari wisatawan ini. Nah, length of stay ini kita siapkan dengan konsep 3A, menyiapkan aksesibilitas yang berkualitas, kemudian amenitas yang berkualitas, dan juga atraksi yang berkualitas. Sementara untuk spending of money-nya untuk wisatawan ini kita menyiapkan aircraft kita yang tentunya berkualitas juga, sehingga dapat dibeli oleh para wisatawan ini nanti ke depan. Nah, itu mungkin persiapan kita yang lebih detailnya, Mbak. Oke. Untuk event unggulan sendiri seperti apa nih Pak? Apakah juga kan ada beberapa event di provinsi yang masuk ke karisma event dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya? Ya, di antara 77 event itu tentu juga termasuk juga event yang sudah kita rancang untuk karisma event Nusantara. Sekarang itu tahun 2003 itu ada 4 yang masuk nominasi Ken, di antaranya adalah Siska, Songket Silungkang di Sawalunto, kemudian juga Festival Bareh Solo itu di kota Solo, kemudian juga Festival Pesona Minangkabau di Tanah Datar, kemudian satu lagi yang baru sekarang itu yang masih dikurasi oleh Kementerian Parekraf yaitu Festival Botuang itu di kota Payakumbuh. Nah, ini harapan kita menjadi pilar karena dikurasi oleh pusat sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari para wisatawan nantinya. Oke. Selain itu juga ada beberapa MICE yang sifatnya internasional dan nasional kita laksanakan di Sumatera Barat. Oke. Ini untuk 4 yang Ken ini Pak, mana yang akan terdekat nih yang akan diselenggarakan, yang paling terdekat?
Yang paling terdekat itu sebenarnya ini empat event ini karena dilaksanakan oleh kabupaten kota ini rata-rata semester 2 semua di atas bulan Juli. Nah artinya ini memang kita siapkan jauh-jauh hari bagaimana konsep dan juga peningkatan kualitas dari event ini. Oke. Dan dari 77 event yang ada, yang terdekat sekitar bulan Januari atau Februari ini, adakah Pak? Kita yang terdekat sudah kita laksanakan Festival Pasar Malam Imlek. Kita mulai tanggal 11 kemarin, yang nanti akan juga berkelanjutan di bulan Februari yang namanya Festival Cap Gomeh, tanggal 5 Februari. Nah ini sudah running ini festival kita. Untuk Festival Pasar Malam Imlek ini Pak ya, ini di kota mana untuk penyelenggaraannya? Kota Padang. Jadi Festival Imlek ini sebenarnya adalah festival yang dilaksanakan oleh komunitas Tionghoa yang ada di Kota Padang. Nah ini perlu kita support. Kenapa? Karena ini kita ingin melihatkan ke dunia juga bahwa Sumatera Barat itu provinsi yang intoleransi itu tidak ada sebenarnya. Justru kita sangat toleran dan tidak ada permasalahan apa-apa antara suku, ras, dan agama di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Nah, kita sangat support ini Festival Pasar Malam Imlek yang dilanjutkan dengan Festival Cap Gomeh nanti di 5 Februari. Oke, jadi pemberitahuan untuk para pendengar jadi sedang berlangsung saat ini ya Festival Pasar Malam Imlek sampai nanti bulan Februari gongnya tuh di Festival Cap Gomeh. Betul, jadi kalau mau berwisata ke Padang bisa ke acara ini ya Pak ya, ke Festival Pasar Malam Imlek ini ya. Iya, sampai tanggal 11 sampai tanggal 15 ini. Tanggal 15 ini ya, 15 Januari ya Pak ya? Iya. Oke, lalu ini kan ada target ya, memang yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadi yang Bapak sudah sebutkan untuk memperpanjang lama inap dan spend of money wisatawan begitu ya. Iya. Untuk target 2023 sendiri berapa kunjungan wisatawan Pak? Baik itu Wisnus maupun juga Wisman sendiri. Setelah COVID ini kita menargetkan jadi paling tidak sama dengan setelah kita aktivasi tahun kunjungan wisata ini, paling tidak kita ingin mencapai sama dulu dengan kunjungan pada tahun 2019 sebelum COVID, yaitu 8,2 juta para wisatawan baik itu Wisnus maupun Wisman. Nah itu adalah harapan kita dan mudah-mudahan ini bisa kita capai melalui aktivasi dari Visit Beautiful West Sumatra 2023 ini. Oke, lalu untuk kemarin untuk libur Nataru sendiri bagaimana nih Pak untuk kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat? Alhamdulillah, jadi hasil pantauan kita, data yang masuk ke kita sampai dengan tanggal 1 Desember itu kunjungan wisatawan itu sudah mencapai 5,1 lebih juta. Artinya dengan sebagian waktu kita masih berada di PPKM di awal 2022, ini kayaknya prospeknya cukup bagus dan mudah-mudahan dengan program-program yang kita laksanakan di 2023 ini bisa mencapai target kita. Oke. Jadi bulan Desember ini dari 1 Desember udah 5,1 juta lebih ya. Jadi belum terhitung yang di bulan sampai akhir Desember dan Januari begitu Pak ya? Betul. Nah, nanti datanya kan keluarnya paling pertengahan Januari ini baru keluar. Oke. Dan tentu berharap ini ada peningkatan yang signifikan tentunya Pak ya. Betul. Nah, karena kita ada sepakat juga dengan BPS secara penghitungan. Kita berhitung jumlah wisatawan ini adalah pada saat wisatawan mengunjungi objek wisata yang berbayar. Jadi itu yang kita hitung sehingga jumlahnya lebih pasti. Oke. Jadi yang dihitung yang berbayar ya. Untuk pergerakan wisatawan dihitung juga kah Pak? Untuk sementara tidak kita hitung. Kenapa? Karena ini kita takut bias jumlahnya. Kalau berwisata berbayar itu pasti jumlahnya pasti orang yang berwisata kan, yang masuk objek wisata. Contohnya sekarang seperti ini, di Bukit Tinggi itu ada Jam Gadang. Itu kalau kita lihat Nataru itu mungkin puluhan ribu orang yang ada di sana pada saat seminggu akhir tahun kemarin Nataru. Tapi kita tidak bisa menghitung karena kita mereka-reka jadinya. Nah itulah makanya kesepakatan kita dengan BPS, kita coba menghitung pada objek wisata yang berbayar. Oke, tapi untuk misalnya seandainya seperti Jam Gadang begitu, Pak. Kalau di seputaran Jam Gadang itu nggak bisa dihitung berarti wisatawannya Pak ya? Yang harus naik atau masuk ke dalam baru bisa dihitung ya? Ya betul.
Oke. Jadi Seperti seperti juga di Pantai Heeh, Padang. mhm, Pantai Padang itu luasnya sangat banyak gitu. mhm. Nah, seminggu terakhir itu selama Nataru itu bukan main jumlahnya, itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan itu. Tapi Oke. kita tidak bisa menghitungnya karena itu nanti bias. Kalau kita reka-reka, oke ini sejuta gitu. Nah, kan tidak pasti angkanya. Maka kita punya ketetapan sekarang kita hitung saja yang angka yang pasti sebagai wisatawan. Oke, iya. Jadi lebih jelas karena juga ada pembelian karcisnya begitu Pak ya, tiket masuknya Betul. sendiri. Oke. Iya. Lalu untuk memajukan wisata atau pariwisata di Sumatera Barat sendiri, apa sih Pak tantangan terberatnya nih? PR besar kita di Sumatera Barat ada dua Mhm, hal, yaitu lebih mencakup ke masalah peningkatan SDM, Mbak. Peningkatan SDM, terutama di bidang hospitality dan cleanliness. Keramah tamahan kita dan juga kebersihan kita. Nah ini perlu kita upgrade, baik itu masyarakat kita maupun juga para pelaku dan pegiat wisata. Kenapa? Karena inti dari pariwisata itu adalah hospitality dan cleanliness. Nah ini yang perlu kita tingkatkan terus. mhm. Terlebih setelah COVID ini pasti cleanliness nih jadi yang di bold begitu Pak ya, harus Iya bersih, betul, sehat. PR besar kita Mhm, itu. mhm. Dan untuk itu apa yang dilakukan? Apakah juga mungkin bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya nih untuk meningkatkan hospitality dan cleanliness ini Pak? Betul, nah ini pasti ya. Kita Mhm, punya yang namanya pentahelix ya. Kalau mhm. sekarang justru udah hexahelix Exact. namanya. Nah kita berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan kawan-kawan di pentahelix pariwisata, baik itu akademisi, kabupaten kota sebagai government-nya juga, komunitas, pelaku usaha dan lain-lain sebagainya, termasuk para media. Nah ini tentu yang paling tinggi adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat kita dan juga pendatang untuk menjaga kebersihan di lingkungan dan juga menjaga keramah taman agar punya wisatawan di Sumatera Barat lebih meningkat dengan dua hal ini. Mhm, iya. Lalu untuk pelibatan masyarakat sendiri Pak, terkait juga untuk pemajuan pariwisata di sana seperti apa nih? Nah, Apalagi banyak desa wisata kita juga di sana ya? ya artinya dengan dengan PR kita tadi Mhm, kita coba memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan kepada masyarakat melalui bintek-bintek dan pelatihan dan sertifikasi kepada pegiat dan pelaku pariwisata. Ini agar mengupgrade nih pemikirannya tentang pariwisata, paling tidak dengan sabta pesona. Nah, itu yang kita laksanakan. Dan selain dari pemerintah, komunitas juga sudah melaksanakan ini. Ini memang kita harus bergandeng tangan untuk melaksanakan ini. Kenapa? Karena Sumatera Barat cukup luas, Mbak. Destinasi kita itu ada baik. 700 lebih. Desa wisata kita ada 294. Artinya apa? Ini suatu PR yang sangat besar dengan destinasi sebanyak itu, dengan kunjungan wisatawan yang selalu meningkat. Nah, ini tentu PR besar bagi kita semua. Tadi ada 294 desa wisata nih. Ini yang sekaligus juga terkurasi melalui anugerah desa wisata begitu Pak ya? Betul sekali. Dan sudah beberapa kali juga desa wisata yang masuk dalam baik itu nominasi dan juga penghargaan dari ATWI sendiri ya. Ya, Wah, untuk 2 tahun ini udah 7 desa iya, wisata kita masuk di hati. luar biasa sekali ini pasti kerja keras dari baik itu dari provinsi, tingkat provinsi sampai juga ke masyarakat nih. Bukti kolaborasi Betul. yang luar biasa ya. Lalu PPKM sudah dihapus nih Pak atau tidak sudah dihapus lah bisa dibilang. Seperti apa nih harapan Bapak untuk pariwisata Sumatera Barat itu sendiri? Ya, alhamdulillah ya Mhm. dengan PPKM ini sudah dihapus, tentu ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali bangkit, meningkatkan pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah ini kita disupport juga oleh kawan-kawan dari maskapai. Untuk luar negeri itu mulai tanggal 1 Oktober, Oke. Kuala Lumpur Padang, di mana pasar kita paling utama untuk Wisman itu adalah Malaysia. Nah itu mulai 1 Oktober 2022 kita sudah aktivasi, kita kerjasama dengan AirAsia dan sudah kembali dibuka perjalanan luar negeri. Kemudian tanggal 5 Desember kemarin ditambah lagi oleh Citylink. Nah ini artinya apa? Ini membuka pintu-pintu masuk. Kemudian juga yang jadi persoalan kita sekarang dengan harga tiket yang masih Oh iya. mahal ke Kota Padang. Jakarta Padang itu lebih mahal daripada Kuala Lumpur Padang. Oke.
Jakarta Padang one way sama dengan Kuala Lumpur Padang 2 kali, Mbak. Iya, Nah, betul. ini persoalan kita juga ke depan. Nah, insya Allah ini mulai Senin besok kita mencoba penjajakan ke 2 maskapai penerbangan untuk menambah flight ke Sumatera Barat, itu Transnusa dan Pelita Air Service. Kita coba gandeng mereka untuk menambah jumlah flight yang masuk ke Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Ya memang PR-nya itu memang dari segi transportasi ya, karena harga tiket yang mahal. Memang ke Sumatera itu memang relatif mahal ya. Ke Pekanbaru saja itu padahal memang kendalanya tuh memang di situ ya Pak ya. Entah kenapa kalau Iya. tiket-tiket ke Sumatera tuh luar biasa ya harganya. Memang ini menjadi Pasarnya pasar premium, jadi ya seperti itu. Kadang-kadang Sumatera Barat lebih gawat lagi. iya. Jakarta Pekanbaru itu lebih murah daripada Jakarta Padang, padahal jaraknya hampir bersamaan Iya. kalau dihitung jaraknya. Nah, ini jadi PR kita semua, makanya kita berusaha untuk meningkatkan penerbangan melalui flight-flight yang lain dari yang sudah ada sekarang. Mungkin ini juga bisa didiskusikan dengan stakeholder yang lainnya ya. Kenapa memang harga tiket Sudah. Kita sudah minta bantuan Kemenparekraf juga. minta bantuan Mas Menteri ya Pak ya. Iya, kalau enggak kita, apalagi sudah dicanangkan oleh Pak Presiden bahwa bangga berwisata di Betul, dalam negeri. betul. Nah, ini tentu PR kita semua gitu. Kalau kita ingin bangga berwisata, tentu akses transportasi Betul. dan segala macamnya tentu harus dapat mendukung program ini. Iya betul ya. Karena kalau harga tiketnya justru malah lebih murah ke Kuala Lumpur, akan berlarian ke Kuala Lumpur begitu Pak ya. Betul sekali. Tapi kedepannya untuk ke luar negeri ini tiket, maksudnya akses ke negara-negara tetangga ini baru Kuala Lumpur ya Pak. Singapura belum ada yang masuk ya, langsung ke Padang. Singapura memang belum masuk, dan kebetulan Singapura juga bukan pasar potensial kita. Gitu. Oke. Ya. Kemudian pasar potensial kita yang lain adalah Australia, Eropa, Amerika. Oke. Ini buat wisata bahari di Kepulauan Mentawai. Nah, Kepulauan Mentawai ini, kita sedang melakukan penjajakan juga bagaimana nanti ada penerbangan direct flight dari Bali ke Padang. Kita ingin bantuan Provinsi Bali agar nih sebagian dari wisatawan yang ada di sana yang rata-rata adalah Australia, Eropa, dan Amerika, sekian persennya lah, 5% atau 10% bisa menjajaki juga Sumatera Barat melalui surfingnya di Mentawai. Betul. Itu harapan kita ke depan. Ya betul sekali ya. Tapi untuk dari Padang ke Mentawai sendiri transportasinya itu udara begitu Pak ya? Udara ada, tapi masih pesawat perintis. Kemudian juga ada kapal cepat atau ferry, itu sekitar 3 jam. Kemudian juga ada kapal biasa, itu sekitar 10 jam. Kalau pesawat paling sekitar 30-45 menit, sangat dekat. Nah, ini insya Allah bandara kita yang di Mentawai, namanya Bandara Rokot, itu sedang diperpanjang juga runway-nya. Oke. Nah, kalau ini runway-nya selesai diperpanjang, nah insya Allah ini pesawat ATR sudah bisa landing di Mentawai. Nah, kalau pesawat perintis jumlah penumpangnya hanya 12 orang, kalau dengan ATR bisa 70 orang, nah ini tentu akan meningkatkan lagi aksesibilitas kita ke destinasi yang ada di Mentawai. Iya. Karena memang potensi Mentawai sendiri itu sudah luar biasa begitu ya. Apalagi Betul, surfingnya sudah diakui di internasional begitu Pak ya. Sayang sekali kalau Ombaknya termasuk terbaik di dunia, Mbak. betul. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan atau tidak dimaksimalkan ya begitu Pak Luhur ya. Terima kasih sekali Pak Luhur untuk waktunya nih, sudah berbincang-bincang bersama kami dalam kesibukannya nih Pak Luhur Budianda. Sukses untuk pariwisata Sumatera Barat ya Pak ya. Amin, ya, terima kasih Mbak. Sukses juga buat RRI, terima kasih sudah membantu promosi pariwisata Sumatera Barat. Ya, terima kasih kembali Pak Luhur dan sehat selalu. Voice of Indonesia. VOA.